Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Firmansyah dari kelas TI 24B bersama 4 orang teman saya akan mempresentasikan dari materi kimia dasar tentang stoikiometri, pengenceran, pelarutan, molaritas, dan molalitas. Di kanan saya ada Saya Vicky Mamaulia. Saya Junior Bangun Manurung. Saya Syarul Kurniawan. Saya Aprisi Rajin Setianto. Kami akan menjelaskan bagaimana cara membuat larutan dari stoikiometri. Baik, di sini saya akan menerangkan apa itu stoikiometri. Stoikiometri berasal dari kata stoichon dalam bahasa Yunani yang berarti mengukur. Dalam ilmu kimia, stoikiometri adalah ilmu yang mempelajari kuantitas suatu zat dalam reaksi kimia. Zat-zat tersebut meliputi massa, jumlah, mol, volume, dan jumlah partikel. Tak hanya itu, stoikiometri juga diartikan sebagai perhitungan kimia yang menyangkut hubungan kuantitatif zat yang terlibat dalam reaksi tersebut. Sini ada berdasarkan jenis larutan dibagi menjadi 3. Pertama berdasarkan fase pelarut, yaitu dibagi menjadi 3 juga. Ada larutan cair, contohnya air gula, larutan gas, contohnya udara, dan larutan padat, contohnya adalah perunggu. Dan berdasarkan konsentrasi, larutan encer, konsentrasi zat terlarutnya rendah, sedangkan larutan pekat, konsentrasi zat terlarutnya tinggi. Berdasarkan daya antar listrik, larutan elektrolit mengantarkan listrik seperti larutan garam, sedangkan non elektrolit tidak dapat mengantarkan listrik seperti larutan gula. Baik, di sini ada alat dan bahan. Yang pertama, neraca analitik, labu ukur 10 mili dan 100 mili, pipet dites, pipet ukur 1 mili, gelas kimia 100 mili, batang pengaduk, spatula, corong kaca, kaca arloji, botol semprot, bulb filter, dan peralatan tulis dan kalkulator. Dan bahannya ada CaCO3, Aquades, dan tisu. Sini ada cara membuat larutan kimia. Yang pertama, kita lakukan perhitungan padatan CaCO3 yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, kita timbang padatan CaCO3 yang sudah kita hitung di dalam kaca arloji. Yang ketiga, masukkan beberapa mili Aquades pada labu ukur 100 mili hingga mencapai kira-kira sekitar 1/3 bagian dengan corong kaca. Dan yang keempat, masukkan padatan CaCO3 yang telah ditimbang ke dalam labu ukur yang telah berisi sebagian Aquades. Yang kelima, tutup labu ukur tersebut dan lakukan pelarutan dengan cara digoyangkan agar semua padatan itu terlarut. Yang keenam, buka tutup labu dan tambahkan Aquades hingga batas labu menggunakan pipet tetes, dan larutan siap digunakan. Setelah itu kita akan lakukan pengamatan dan catat menggunakan pH meter. Baik, di sini saya akan menjelaskan rumus pengenceran. Sebelum mengetahui rumus pengenceran, kita akan tentukan terlebih dahulu jumlah larutan standar yang akan dibuat dan dihitung larutan asli yang harus diencerkan dengan persamaan sebagai berikut. M1 dikali V1 sama dengan M2 kali V2. M1 sebagai konsentrasi molar sebelum diencerkan, M2 sebagai konsentrasi molar sesudah diencerkan, V1 sebagai volume awal larutan, V2 sebagai volume pengenceran. Contoh soal, sebanyak 2 ml larutan NaOH, 2M dimasukkan ke dalam labu ukur sebanyak 100 ml, kemudian ditambahkan Aquades sehingga tanda batas berapa konsentrasi NaOH setelah pengenceran. M1 dikali V1 sama dengan M2 kali V2. Karena di sini M2-nya diketahui, M2 yaitu kan konsentrasi molarnya yang sudah diencerkan. Di sini belum diketahui, jadi hitung terlebih dahulu 2M 2 molar kali 2 mili sama dengan M2 kali 100 mili. M2 sama dengan 0,4 molar. Baik, di sini ada prosedur pembuatan larutan pengenceran. Yang pertama, kita lakukan penghitungan terlebih dahulu seperti yang tadi. Terus yang kedua, siapkan peralatan dan bahan yang dibutuhkan seperti labu ukur 100 ml, pipet volume, bulb filler, pipet tetes, Aquades, dan larutan pekat NaOH 2M. Yang ketiga,
masukkan beberapa mili Aquades pada labu ukur 100 mili, sekitar 1/4 bagian. Yang keempat, ambil beberapa mili hasil perhitungan yang tadi, larutan pekat NaOH 2M menggunakan pipet volume yang dilengkapi dengan buff filler. Yang kelima, masukkan larutan NaOH pekat tersebut pada labu ukur yang sebelumnya sudah dihasilkan Aquades. Dan yang keenam, tambahkan Aquades sampai garis batas labu ukur. Gunakan pipet tetes saat mendekati garis batas labu ukur. Tutup labu ukur dan bolak-balikan dengan tetap memegang erat tutup labu ukur untuk homogenerasi larutan. Dan yang terakhir, larutan siap digunakan. Kita akan mencari molalitas, yaitu berapa molalitas 7,25 gram dari MgOH 2 kali yang dilarutkan dalam 250 gram air. Kita ketahui MgOH 2 kali yaitu 58. Kita bisa menggunakan rumus MgOH 2 kali sama dengan massa zat terlarut atau GR per mR dikali 1000 massa pelarut atau Rho. MgOH 2 kali sama dengan 7,25 per 58 dikali 1000 per 250. MgOH 2 kali sama dengan 0,50 molal. Jadi kita bisa mendapatkan molalitas dari MgOH 2 kali yaitu 0,50 molal. Alat dan bahan yang kita gunakan untuk mencari larutan molalitas, yang pertama ada kaca arloji, neraca digital, labu ukur, corong, pipet tetes, botol semprot, batang pengaduk, gelas kimia. Dan bahannya yaitu ada padatan MgOH 2 kali dan Aquades. Prosedur kerja membuat larutan molalitas. Yang pertama kita lakukan adalah menimbang MgOH 2 kali sebanyak 7,25 gram menggunakan neraca analitik. Yang kedua, masukkan 250 ml Aquades ke dalam labu ukur. Yang ketiga, gunakan pipet tetes agar tidak kelebihan dari 250 ml. Yang keempat, masukkan padatan MgOH 2 kali ke dalam gelas kimia sebanyak 7,25 gram. Yang kelima, masukkan Aquades yang sudah diukur ke dalam gelas kimia. Masukkan secukupnya saja. Yang keenam, aduk padatan dan larutan tersebut menggunakan batang pengaduk. Yang ketujuh, jika dirasa sudah terlarut, masukkan sisa semua dari Aquades hingga habis. Yang kedelapan, aduk lagi larutan tersebut menggunakan batang pengaduk. Dan yang terakhir yaitu kita bisa mendapatkan hasil 0,50 molal dari 7,25 gram MgOH 2 kali yang dilarutkan dalam 250 gram air dengan mR MgOH 2 kali yaitu 58. Oke, kita akan mencari molaritas. Berapa sih molaritas 7,25 gram MgOH 2 kali yang dilarutkan dalam 200 ml air? Nah, MgOH di sini kan 58. Jadi kita masukkanlah molar MgOH sama dengan massa zat dibagi mR dikali 1000 bagi volume. Yang didapatkan massa zatnya itu 7,25 dibagi 58 dikali 1000 bagi 250 yang volume tersebut. Oke, sama dengan 0,50 molar. Jadi molaritas MgOH 2 kali adalah 0,50 molaritas. Oke. Karena kita telah mencari molaritas ya. Jadi kita akan melakukan pelarutan. Oke, di sini alat dan bahannya adalah gelas beker, labu ukur, pipet tetes, kaca arloji, kemudian kaca analitik digital, spatula, pengaduk dan corong kaca ya, dan labu semprot. Kemudian bahannya itu MgOH 2 kali dan Aquades. Prosedur kerja di sini. Oke. 1. Lakukan perhitungan kebutuhan padatan MgOH 2 kali dengan prinsip stokiometri. Kemudian timbang padatan MgOH 2 kali sebanyak berapa gram sesuai hasil. Seperti yang tadi diketahui 7,25 gram. Kemudian perhitungan yang dilakukan sebelumnya dengan kaca arloji. Nah,
7,25 gram MgOH di sini. Kemudian masukkan berapa mili Aquades pada labu ukur 250 mili. Nah, karena di sini mau pakai Aquades, jadi pelarutnya di sini Aquades hingga mencapai kira-kira 1/3 bagian dengan corong kaca. Kemudian masukkan padatan MgOH 2 kali yang telah ditimbang sebelumnya ke dalam labu yang telah berisi sebagian Aquades. Kelima, tutup labu ukur tersebut dan lakukan pelarutan padatan dengan cara digoyangkan atau dibolak-balik hingga seluruh padatan larut. Nah, jadi jika ingin melarutkan padatan, tutup labunya dan kemudian goyangkan agar padatan tersebut larut dengan pelarut tersebut. Kemudian buka tutup labu dan tambahkan Aquades sampai batas labu menggunakan pipet tetes. Nah, karena di situ baru sampai leher labu tersebut, kita tambahkan sampai batas ukuran tersebut. Misalkan tadi labu ukurnya 250 mili. Nah, tambahkan sampai segitu, tutup lagi dan goncangkan. Oke, terima kasih.